Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Pojok Belajar PSDKU. Masih bersama saya Miftahul Hasanah di mata kuliah Algoritma Pemrograman pertemuan ke-10. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang percabangan bertingkat pada bahasa C. Di mana percabangan bertingkat ini nanti akan kita bahas beberapa kategori, yaitu yang pertama ada percabangan if else if, dan yang kedua ada switch case. Nah, sebelum kita praktekkan program dari if else if dan switch case ini, kita akan menjelaskan sekilas terlebih dahulu bagaimana sih bentuk dari percabangan if else if dan switch case ini. Nah, yang pertama ada percabangan if else if, di mana kondisi if else if ini merupakan sebuah struktur logika program yang dihasilkan dengan cara menyambung beberapa kondisi if else menjadi sebuah kesatuan. Di mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang kondisi if else, di mana kondisi if else itu merupakan sebuah percabangan yang memiliki dua kondisi, yaitu kondisi if dan kondisi else. Jika kondisi if terpenuhi, maka akan dieksekusi pernyataan di if-nya, dan jika bernilai salah, maka akan dieksekusi pada blok else-nya. Nah, sedangkan kondisi if else if ini merupakan gabungan dari beberapa kondisi if else atau percabangan yang memiliki beberapa tingkat atau melebihi dua kondisi. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita coba lihat bentuk dari flowchart if else if ini atau if bertingkat ini. Nah, dapat dilihat dari flowchart-nya terdapat beberapa cabang atau beberapa kondisi programnya. Di mana di sini kondisi pertamanya yaitu atau cabang pertamanya, jika kondisi pertamanya ini terpenuhi atau bernilai benar, maka akan masuk atau dieksekusi pernyataan satunya. Nah, jika kondisi satu ini bernilai salah atau false, maka akan lanjut ke kondisi kedua atau kondisi berikutnya atau if berikutnya. Nah, jika kondisi kedua ini bernilai benar, akan dieksekusi pernyataan di blok kedua, dan jika salah akan lanjut lagi ke if berikutnya atau else if berikutnya. Nah, jika semua kondisi if di sini atau semua cabang-cabang ini bernilai salah atau false, maka program akan menjalankan pernyataan pada kondisi else yang terakhir. Dan jika sudah ada kondisi bernilai true atau sudah didapatkan pernyataannya, maka program akan berakhir. Nah, setelah kita melihat bentuk dari flowchart-nya, kita coba lihat lagi seperti apa sih format penulisan dari percabangan if else if ini pada bahasa C-nya. Nah, ini dia format penulisannya, di mana di kondisi yang pertama atau if condition 1, jika kondisi 1 bernilai benar, maka kode program di dalam kondisi 1 ini akan dijalankan. Nah, jika kondisi yang pertama ini bernilai salah, maka akan lanjut ke else if kondisi kedua. Dan jika kondisi else if yang kedua ini masih bernilai salah, maka dia lanjut ke kondisi ketiga. Dan jika benar kondisi 3, akan dieksekusinya lah pernyataan di dalam kondisi 3 ini. Dan jika semua kondisi if atau else if yang di atas ini bernilai salah, maka kode program yang akan dieksekusi adalah kondisi pada else ini. Sama dengan yang flowchart tadi ya. Jika semua kondisi else if atau if yang di atas ini bernilai salah, maka program akan mengeksekusi di kondisi else-nya. Pernyataan pada else ini yang akan dieksekusi. Nah, setelah kita jelaskan apa itu if else if dan seperti apa flowchart-nya, seperti apa format penulisannya pada bahasa C, kita akan mencoba mempraktekkan program dari if else if itu sendiri. Contoh kasusnya, di mana contoh kasus yang akan kita cobakan yang pertama yaitu buatlah sebuah program untuk menampilkan nilai mahasiswa, di mana user diminta untuk menginputkan sebuah nilai dalam bentuk nilai angka,
Kemudian kode program akan menampilkan hasilnya nanti dalam bentuk nilai huruf. Nilai huruf ini akan didapatkan atau dihasilkan berdasarkan logika program dan nilai angka yang sudah kita inputkan. Di mana nilai angka atau ketentuan dari logika program ini sudah ditentukan, yaitu untuk nilai 90 sampai 100 itu nilainya A, 75 sampai 89 nilai hurufnya itu B, dan seterusnya sampai nilainya E. Nah, kita cobakan, silahkan dibuka dulu kode blok IDE-nya. Nah, setelah kode bloknya dibuka, silahkan buat file baru dengan nama if bertingkat.c. Nah, seperti biasa, di awal pemrograman kita buat dulu fungsi include stdio.h. Nah, fungsi ini merupakan library yang disediakan oleh bahasa C agar kita bisa melakukan proses input-output di dalam pemrograman. Nah, setelah deklarasikan library ini, kita masuk ke kerangka utama program. Buat kerangka utamanya, void main, kurung berawal. Lalu kita deklarasikan variabelnya, di mana variabel yang akan kita butuhkan itu ada nilai dan grade. Nilai tipe datanya ialah int, nilai. Kemudian kalau grade itu chart, grade. Nah, setelah deklarasi variabel, kita membuat tampilan untuk inputnya. Printf program nilai mahasiswa, ini untuk judulnya. Kita kasih langsung backslash n untuk pindah baris. Kemudian printf, kita buat tampilan untuk menginputkan namanya, memasukkan nilai, maksudnya masukkan nilai Anda. Kemudian kita buatkan scanf-nya sebagai tempat pengetikan nilainya nanti. Nah, di sini kita panggil %i karena tipe data nilai yang akan kita inputkan itu adalah integer. Kemudian kita panggil variabelnya, yaitu nilai. Nah, setelah kita buat tampilan inputnya, kita masuk ke proses atau logika programnya. Ini kita menggunakan if bertingkat. If jika kondisi pertamanya apa? Kita sesuaikan dengan soal tadi. Ini dia, jika kondisi pertamanya ini besar 90, besar 75, besar 50, besar sama 35, dan else terakhir. Nah, berarti jika nilai pertama, jika nilainya besar sama dari 90, maka buka kurungnya, grade-nya adalah A. Nah, jika tidak, dia akan masuk ke kondisi kedua. Else if nilai besar sama dari 75, maka grade-nya adalah B. Nah, jika bukan besar sama 75, dia akan masuk ke kondisi berikutnya. Else if lagi, kita copy saja. Else if, pastikan di sini. Else if nilainya besar sama dari berapa lagi? 50. Maka nilainya adalah D. Dan jika masih bernilai false, maka dia akan masuk ke else if berikutnya. Kita copy lagi. Besar sama dari 35, maka nilainya adalah D. Dan jika masih bernilai false ke semua if-nya itu, maka dia akan mengeksekusi pernyataan terakhir. Dia langsung ke else terakhir. Jika tidak, katanya, maka langsung masuk grade terakhir. Maka grade-nya adalah E. Nah, jika sudah selesai kita membuat proses, kita akan membuat tampilan outputnya. Namun sebelum itu di sini boleh kita tambahkan komentarnya, printf
tingkatkan lagi belajarnya. Jangan lupa. Setelah itu kita membuat tampilan output untuk nilai dan grade-nya. Printf nilai, atau boleh nilai Anda. Kemudian kita panggil %i-nya. %i langsung \n. Kemudian dipanggil variabelnya nilai. Kemudian yang kedua, printf grade Anda. %c \n panggil grade. Udah selesai. Coba kita jalankan. Masukkan nilai Anda. Misalnya kita masukkan 68. Nilai Anda 68, grade Anda C. Boleh kita rapikan dulu. Ini boleh dikasih \n di sini biar berjarak. Jalankan lagi. Misalnya nilai Anda 68. Nah, ini dia nilai Anda 68, grade Anda C. Kita coba cek. 68 berada di kondisi sini ya, besar sama 50, grade-nya C, berarti benar. Nah, selesai untuk if bertingkat. Nah, untuk materi tentang switch case kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.